berdiri dulu. Kita sebelum melaksanakan pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, silakan dulu anak-anak. Ya, Bapak lihat semuanya hadir ya. Bapak lihat tadi semuanya sudah hadir. Bapak sudah sempat cek absensinya, semuanya hadir. Baik, kita akan langsung pada proses pembelajarannya. Hari ini kita pada mata pelajaran coding dan KA, kecerdasan artifisial, akan belajar tentang berpikir komputasional. Ya. Nah, kira-kira anak-anak ada yang pernah dengar berpikir komputasional? Belum, tidak. Ya, baik. Kita akan lebih bahas pada pertemuan hari ini ya tentang berpikir komputasional. Nah, namun sebelum kita masuk berpikir komputasional, Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran kita ya, agar anak-anak dapat memahami apa yang Bapak ajarkan pada hari ini. Nah, kita belajar hari ini bertujuan agar siswa mampu, anak-anak mampu memahami konsep berpikir komputasional pada bagian khususnya dekomposisi plug ya. Nah, di sini plug itu artinya adalah menggunakan media digital. Nah, media digital di sini adalah komputer dan proyektor. Ya, minggu lalu juga Bapak sudah informasikan kepada wali kelasnya bahwa anak-anak hari ini harus membawa handphone. Apakah sudah membawa handphone? Sudah. Oke, terima kasih. Nah, bagi yang tidak membawa handphone, boleh bergabung dengan temannya yang bawa. Boleh satu berdua, kalau memang satu bertiga juga boleh. Yang penting semuanya bisa memanfaatkan fitur handphone itu ya. Baik, lanjut. Nah, di sini barulah kita akan masuk pada mencoba website atau aplikasi yang dapat kita gunakan dalam proses coding dan KA ini ya. Nah, coba sekarang dikeluarkan dulu handphonenya. Ya, sekarang baru handphonenya bisa digunakan. Nah, Bapak harap anak-anak bisa menycan barcode ini. Sudah bisa di-scan? Ada yang belum bisa? Kalau belum bisa, boleh ke depan di-scan di depan. Ada yang belum bisa? Ayo, oke, silakan maju ke depan. Ya, yang tidak bisa berbaris satu persatu, kita coba scan. Oke, sudah. Buka dulu handphone. Oke, sudah. Ada lagi? Ya, ya. Yang sudah boleh duduk kembali ke kursinya. Jangan dulu dijawab, karena Bapak akan buka website Mentimeternya setelah anak-anak semuanya men-scan ya. Ya, pelan-pelan saja. Kalau ada pertanyaan jangan ragu untuk bertanya ya. Masih banyak kalau kita orang. Google-nya dulu cari nak? Atau kalau itu iPhone ya? Iya. Gininya cari Safari-nya. Oke, sudah semua? Tinggal ya. Gimana nak? Coba maju. Enggak? Belum. Ya, coba dilihat dulu di sana. Sudah muncul pertanyaan? Ya.
saya gabung dulu sama temannya yang sebelah ya. Tahu kan? Ya. Nah, di sini semuanya sudah men-scan ya. Baru kita akan lanjut di sini. Wah, sudah ada yang menjawab. Nah, di sini Bapak ada pertanyaan untuk pemantik ya sebelum kita belajar tentang berpikir komputasional. Di sini ada pertanyaan, bagaimana perasaanmu saat ini mengikuti pembelajaran bersama Pak Surya? Bisa ditekan. Boleh senang, boleh sangat senang, atau tidak senang. Silakan. Diklik sudah. Ya, sudah ada 5 orang yang merasa senang hari ini ya belajar coding. 8 orang, oke. Sudah dikirim? Ya, oke. Oke. Ya. Oke, 12. Oke, sudah meningkat. Rata-rata semuanya, ada yang senang saja. Ada yang sangat senang karena boleh membawa handphone ke sekolah. Ya, sangat senang 14, oke. Jadi rata-rata walaupun ini sudah siang, tetap semangat. Ya, oke. Boleh Bapak minta dulu semangatnya? Kita coba tambah semangat. Ini baru luar biasa. Ya, berarti semuanya sudah siap untuk mengikuti proses pembelajaran. Ya, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nah, menurut anak-anak, belajar coding dan KA atau kecerdasan artifisial ini untuk apa? Maksudnya ya, untuk apa? Nah, coba kasih satu kalimat saja. Misalnya untuk apa? Dalam pikiran anak-anak kira-kira terbersit apa? Belajar coding ini untuk apa sih? Kira-kira. Bebas. Langsung kirim. Oke, untuk kepintaran. Boleh, ini kan jawaban bebas, tidak ada yang salah. Untuk memahami teknologi, oke, boleh. Lagi, teknologi, nah, kecerdasan. Untuk memahami teknologi, ini kayaknya banyak yang jawab kepintaran, makanya dia besar. Semakin besar kalimat itu, semakin banyak pasti yang menjawab itu. Semakin kecil ya, berarti hanya satu orang yang menulis itu. Untuk mengetahui tentang, ini tentang apa ya? Ya cukup satu kalimat aja. Kecerdasan, oke, teknologi. Untuk mempelajari teknologi, ya disingkat. Rata-rata untuk mengetahui teknologi. Ada lagi? Teknologi, kecerdasan. Untuk memahami kebanyakan teknologi. Ada yang belum menjawab? Sudah semua ya? Oke, rata-rata semuanya masih jawabannya untuk memahami teknologi. Ya, nah sejatinya kenapa kita harus belajar coding dan KA ini? Kita harus menerapkan pola pikirnya. Ya, pola pikirnya. Seperti yang Bapak kasih tahu tadi materinya, pola pikirnya adalah pola pikir komputasional. Bagaimana caranya anak-anak itu berpikir seperti komputer, seperti robot. Nah, itu cara berpikirnya. Sebentar kita akan bahas. Oke, sudah ya. Tidak ada yang menjawab lagi. Lanjut. Nah, sekarang coba buat satu pertanyaan. Coba buat satu pertanyaan tentang coding dan KA yang kira-kira anak-anak belum ketahui. Bebas lah mau pertanyaan apa. Free Fire itu coding dan KA nggak Pak? Boleh. Pokoknya apa yang terlintas di pikiran anak-anak, tanyakan. Yang penting tentang teknologi atau coding dan KA. Oke, apa fungsi coding dan KA? Biasakan kalau kita bertanya itu isi tanda tanya. Ya, kalau orang bertanya itu, kalau dalam bahasa tulisan harus berisi tanda tanya. Ya, oke.
Roblox itu coding dan KA atau tidak? Wah, bagus ini pertanyaannya. Apa fungsi mempelajari coding dan KA? Oke, sudah. Siapa yang menciptakan coding dan KA? Mantap. Apa fungsi coding dan KA? Gunanya coding itu apa? Rata-rata itu hampir sama pertanyaannya, cuma beda kalimat. Apa yang dimaksud coding dan KA? Apa fungsi coding? Oke, Bapak akan coba yang sedikit gini dulu, yang global dulu. Apa fungsi ini kan sama ya? Ada beberapa orang bertanya apa fungsi, apa guna, apa kegunaan, ini fungsi juga. Nah, fungsi coding tadi sebenarnya Bapak sudah sampaikan ya. Kita hanya mengambil pola pikirnya saja untuk di SD. Ya, jadi di SD itu kita hanya mengambil pola pikirnya. Bagaimana caranya kita itu berpikir seperti komputer yang terstruktur. Ya, sama seperti kita misalnya mau pergi ke Beleng dari Sanur. Kita buka Google Maps. Tentu saja ada banyak jalan. Nah, karena kita ingin efisiensi waktu, haruslah kita berpikir mencari rute yang tercepat. Ya, mencari rute yang tercepat. Nah, kita pilihlah di Google Maps mana rute yang tercepat. Nah, itulah salah satu kita berpikir komputasional. Bagaimana caranya kita bisa memecahkan suatu masalah dengan efisiensi pola pikir. Itu. Ya. Nah, ini menarik. Roblox. Nah, ini Roblox ini menarik sekali. Roblox ini kan adalah sebuah games. Ada yang main Roblox di sini? Boleh. Boleh main Roblox, jangan sampai top up. Ada top up ya? Ya, jangan top up berlebihan. Tambahin item yang gratis saja. Ya. Nah, mau Roblox, mau Free Fire, Mobile Legends, PUBG, semua games-games itu semuanya termasuk ke dalam coding dan KA. Kita kerucutkan ke Roblox. Roblox ini sejatinya adalah GTA versi light-nya. Kalau pernah main GTA, ya. Nah, Roblox ini banyak seperti kehidupan manusia sekarang. Ada di Roblox itu kan bisa pakai baju, bisa pelihara anjing, ya kan? Bisa buat rumah. Nah, itu maksudnya bagus. Cuma sekarang kadang-kadang tidak hanya anak-anak saja yang main Roblox, ada orang dewasa juga main Roblox. Nah, disitulah kita harus hati-hati. Ya, harus hati-hati karena banyak berita juga mengatakan bahwa sekarang Roblox itu dipakai untuk kegiatan yang tidak baik. Ya, benar kan? Ya, digunakan untuk hal-hal yang negatif. Bahkan ada pemerasan di sana. Ngehack akun mungkin, diambil akunnya. Ya, padahal sudah bagus akun kita dihack, diambil. Nah, itu harus hati-hati. Itulah negatifnya dari coding dan KA, tidak selalu positif saja. Ya, jadi inilah kita belajar coding dan KA untuk hal yang positif agar tidak negatif. Rata-rata pertanyaannya hampir sama, apa fungsinya, mengapa kita harus belajar, sudah Bapak jelaskan. Apa kegunaan coding, sudah. Ya, kegunaan coding ini adalah untuk membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu kan sudah sempat Bapak jelaskan ya, apa itu coding, apa itu kecerdasan artifisial. Masih ingat kan? Oke, karena sudah masih ingat, kita lanjut saja ya. Rata-rata semuanya sudah menjawab, ada 21 audiens. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Ini membuktikan anak-anak sudah berminat dalam pembelajaran coding ya. Nah, agar kita sedikit lemas, coba Bapak sekarang ingin mengajak anak-anak untuk bergoyang dulu ya. Boleh berdiri dulu semua? Ya. HP-nya diletakkan dulu di tempat yang aman agar tidak jatuh. Oke, ya kita stretching dulu 5 menit atau 2 menit saja ya. Seperti gerakan yang ada di depannya.
Oke, tepuk tangan dulu ya semua. Boleh duduk kembali. Ya itu ya, biar kita tidak jenuh mendengarkan materi saja. Itu tadi sedikit Bapak selingi dengan ice breaking. Nah kita lanjut sedikit pada materi ya. Tadi sudah di sini. Nah, ini berpikir komputasional. Ya, berpikir komputasional itu dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua adalah pengenalan pola. Yang ketiga abstraksi. Dan yang keempat adalah algoritma. Nah, kita hanya fokus sekarang pada dekomposisi. Ya, boleh dicatat, tapi sebentar Bapak akan berikan waktu untuk mencatat ya. Lanjut. Nah, ini boleh dicatat dulu sedikit ya. Oke, Bapak harapkan mencatatnya tidak lama-lama, kalau bisa 1 menit saja. Ya. Berpikir komputasional dekomposisi. Di sini berpikir komputasional dekomposisi itu adalah memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah untuk diselesaikan atau dikelola. Ya, boleh dicatat 1 menit saja, memberikan waktu. Ya, silakan dicatat. Ya, berpikir komputasional. Materi kita hari ini kita hanya fokuskan pada dekomposisi saja, ya. Ya, tidak bingung. Dekomposisi saja. Sudah? Oke. Oke, sudah ya? Sudah. Sudah semua ya? Baik, Bapak anak sudah ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini adalah tujuan dari berpikir dekomposisi. Ya, tujuan berpikirnya. Nah, apakah ini penting dan kenapa dia penting? Nah, jadi di sini dekomposisi ini sejatinya memudahkan kita memahami masalah, mengurangi rasa overwhelmed saat melihat tugas yang besar. Jadi nggak terkejut kalau sudah dikasih tugas besar, tiba-tiba kita tidak memikirkan hal-hal kecilnya, nah kita akan terkejut. Nah disinilah akan membantu mencari solusi yang lebih cepat dari dekomposisi. Ya, oke lanjut dulu ya. Nah contoh, nah gimana contohnya sekarang? Contoh dekomposisi. Bapak mau tanya dulu. Di sini ada yang pernah buat mie di rumahnya? Oke, banyak ya. Boleh angkat tangan? Ya, semua rata-rata pernah buat mie. Oke, boleh turunkan tangan. Sejatinya dekomposisi ini sudah anak-anak lakukan di rumah. Ya, misalnya membuat kue. Membuat kue itu kan adalah masalah karena kuenya belum ada. Ya kan? Membuat kue. Nah, lalu kita berpikir bagaimana caranya membuat kue. Ya udah, beli bahannya dulu. Kemudian kita adonkan bahannya, kita masukkan ke oven, kita tunggu beberapa menit. Habis itu kuenya jadi. Nah, itu berpikir komputasional sama kayak buat mie.
Kita mau makan mie, tapi belum ada mie. Kan harus beli dulu. Beli mie dulu, rebus mie-nya, tunggu beberapa menit, tuangkan bumbu-bumbunya, tiriskan mie-nya, kemudian tuangkan di piring, kemudian diaduk, baru bisa dimakan. Nah, itu contoh simpel dari berpikir dekomposisi. Ya, sangat gampang sekali. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas. Nah, Bapak akan membagi kelompok. Ya, Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Ya, nah jadi di sini Bapak bagi kelompok. Kelompok pertama itu mengadakan pesta ulang tahun. Kelompok 2 menyiapkan piknik sekolah. Dan kelompok 3 membuat pertunjukan drama kelas. Nah, tenang saja, tidak akan dipresentasikan hari ini, tapi ini akan menjadi tugas untuk minggu depan. Ya, nah jadi Bapak akan bagikan kelompoknya terlebih dahulu. Ya, nah jadi seperti ini saja biar tidak susah. Nah, di sini ada 1 deret, kelompok 1, ini lagi 2, masuk kelompok 1. Ini 1 deret, kelompok 2, ini ambil lagi 2, kelompok 2. Ini 1 deret, kelompok 3, itu lagi 2, ke sini kelompok 3. Ya, oke itu. Itu nanti menjadi tugas kelompoknya. Materi ini nanti Bapak akan kirim di grup WhatsApp. Paham ya? Nah, minggu depan baru kita akan coba praktekkan skenario ini. Lanjut. Nah, sekarang barulah kita kuisis. Nah, siapkan dulu HP-nya. Ya, kita siapkan dulu HP-nya. Bapak ada soal 10 saja. Tidak banyak. 10 soal saja. Kita akan coba seberapa jauh anak-anak sudah mampu memahami dekomposisi ini ya. Oke, siapkan dulu handphonenya. Sama seperti tadi ya, jangan panik, satu persatu nanti ke depan. Bapak akan berikan barcode-nya. Tapi sambil menunggu ini loading, coba anak-anak ketik di Google atau di Safari-nya Y ground. Y ground. Ketik aja di Google Y ground. Y ground. Ya. Y ground. Nah, Bapak akan coba cari websitenya. Oke, ini ada 10 soal saja. Kita akan coba bermain. Sejatinya Wayground ini adalah kuisis ya. Cuma dia berganti nama menjadi Wayground. Kita akan coba start. Ya, sambil menunggu sudah mencari Wayground. Ya, oke. Di situ ada teacher dan student. Ada pilihan teacher dan student? Ya. Pilih student. Student itu artinya murid. Teacher dan student. Ada nggak? Sync in dulu ya. Sync up. Sync up for. Kalian harus login dulu ke aplikasinya. Ya. Murid. Ada murid. School ya. Pilih sekolah. Oke, salah.
Kita ada waktu 5 menit saja untuk melakukan kuis ini sebelum pelajaran hari ini dapat kita akhiri. Berikutnya. Ini ada. Boleh ini di scan. Jadi langsung. Sudah bisa join? Ya, masukkan di sana namanya Jen, baru mulai. Pakai Google-nya. Apa Google-nya? Boleh langsung. Password Google-nya, tahu? Tahu ya, jangan dulu ikut teman-teman ada. Yang tidak bisa bergabung saja dengan teman 1 dan 2 ya. Umurnya berapa? Nah, lanjut. Bisa? Oke, gini saja. Yang bisa join saja main dulu ya. Yang bisa join saja dulu main. Ntar kita giliran. Atau nanti Bapak akan kirimkan linknya di rumah untuk anak-anak jawab ya. Oke, kita start aja dulu. Kita coba dulu ya. Nah, di sini yang sudah masuk baru 7 orang. Boleh dijawab dulu? Ya. Ini kondisi ini kodenya 64137. Kalau ada disuruh masukin kode, ini kodenya ya. Oke, sejauh ini Mani sudah peringkat 1. Ada J juga di peringkat 2. Titil silvernya ada gede. Boleh naik ke B4. Di sana ada soal yang harus anak-anak jawab. Selain soal, di sana juga ada skill ya. Yang bisa anak-anak jawab. Ya, kita punya waktu 2 menit. Semoga dalam 2 menit ini ada yang finish sampai 100%. Ya. Nah, itu ada yang pakai jurus. Ya, itu ada yang pakai jurus artinya. Jurus meteor. Kayak quiz ini ada jurusnya juga ya. Ada jurus pakai salju. Ada jurus langsungnya. Tapi anak-anak harus bisa jawab soalnya. Baru bisa mengeluarkan jurus. Ya, 1 menit lagi sebelum kuisnya Bapak akhiri. Oke, 1 menit lagi. 50 detik lagi. Oke, James sudah berhasil sampai finish. James sudah berhasil sampai finish. Oke, Nadia, 20 jurus. Ya, ini Nadia berarti dia benar terus jawabannya, makanya bisa keluar jurus. Oke, 20 detik lagi. Gede, dari kedua. 10 detik lagi, kita hitung mundur sama-sama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,
Manik dan J berhasil. Pada peringkat 1 dan 2 diikuti Manik, Nia dan Nadia Kirana. Lanjut ada Gede dan Manik. Nah ini jadi baru sekitar 70% ya anak-anak bisa menjawab kuis hari ini ya. Oke, tidak masalah. Nah ini peringkat satunya. Manik, Gede, Jen, Nia, Rendra, Friska, Karel, Nadia, Kirana, Bagas, Bisma, dan Jauh. Yang belum bisa ikut join di game kuis ini, jangan berkecil hati. Nanti Bapak akan kirimkan linknya ya. Dan kita bisa bermain di rumah boleh kalau ada waktu. Oke, sampai situ dulu pertemuan kita hari ini. Ya, mengingat waktu sudah 30 menit berjalan ya, 1 jam pelajaran. Sebelum Bapak akhiri, nah ini kita akan coba belajar Scratch nanti ya. Scratch. Scratch itu platform yang bisa untuk membuat sebuah animasi atau film pendek gitu ya. Jadi nanti ada karakter kita buat yang bisa berjalan. Jadi kita buat film kecil-kecilan lah. Ya. Kalau bahasa boleh film enak-enak lah, ya. Ya simpel pokoknya. Nah itu kita akan coba di hari yang akan datang atau minggu yang akan datang. Baik, demikian. Ayo kita tutup pertemuan hari ini dengan mengaturkan para masjid. Yuk, Berdiri. Matura para masanti. Oh.